Ya, shalom bagi kita semua. Hari ini kita masih melaksanakan PA online kita. Kita tidak berkumpul bersama-sama di tempat ini, tapi itu tidak menjadi alasan kita untuk berhenti memuji memuliakan nama Tuhan. Kita berada dalam keadaan baik seperti sekarang, bisa beraktivitas melaksanakan PA kita walaupun secara online, maka itu sudah menjadi bukti nyata yang luar biasa bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Kita puji nama Tuhan, kita katakan sebab Tuhan baik. Kita bersatu dalam doa. Sebab Tuhan baik, benar Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang selalu menyertai kami, Engkau Allah yang selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Bapa, saat ini kami melaksanakan PA online kami tidak berkumpul bersama Bapa, tapi biarlah kiranya Tuhan yang berkenan hadir di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Bapa, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati PA online kami ini sampai selesai nanti Bapa. Kami serahkan PA kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita baru saja merayakan hari kemerdekaan kita Indonesia. Secara nasional kita memang sudah merdeka. Tapi dengan keadaan seperti ini di tengah coronavirus, tidak jarang kita merasakan cemas, ketakutan ketika pergi keluar rumah. Tapi ada satu yang perlu kita ingat, bahwa ada seorang pribadi yang mampu memerdekakan kita dari semua ketakutan kita itu. Ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Maka bersama-sama kita memuji Tuhan, kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh
Kita siapkan hati kita. Kita naikkan lagu penyembahan kita kepada Tuhan. Kita katakan, lebih dalam ku menyembahmu Tuhan. Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Penyembahan kita bukan tentang tempat, waktu, atau musik yang indah didengar, karena perhatian utama Tuhan bukanlah bagian luar, tetapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Rohmu bekerja
Kami persilakan kepada pengkhotbah kami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, tiba saatnya kami mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menolong, supaya kami menemukan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu memberkati kami, menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini, bukakan rahasia kebenaran-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang kudus berkarya, dan biarlah setiap adik-adik hamba yang mendengarkan firman ini menyediakan hati seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam teman-teman Permata. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sampai hari ini, walaupun kita belum bisa berkumpul bersama dalam PA Permata seperti biasa, tapi kita masih diberi kesempatan untuk bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Di tahun 2020 ini bertepatan dengan hari ulang tahun Mamre, kaum Bapak gereja kita yang ke-25 tahun. Di usia yang seperempat abad ini, kami rindu supaya kita bisa belajar dari seorang tokoh, seorang bapak yang menurut kami ini patut diteladani. Dan firman Tuhan pada malam hari ini juga, ini akan menjadi tantangan bagi adik-adik Permata yang kelak akan menjadi, khususnya laki-laki akan menjadi bapak, dan adik-adik yang perempuan akan dipersatukan dengan seorang calon bapak. Nah, mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita belajar dari seorang tokoh dari kitab Ayub. Ayub pasal 1 sampai ayat yang kelima. Saya bacakan bagi kita semua, bunyinya demikian. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ya, satu topik yang menarik, satu kisah bapak yang ideal yang saya kira patut untuk kita teladani. Teman-teman dikasih Tuhan, Ayub dikatakan dia seorang yang saleh dan jujur, menjauhi kejahatan dan takut akan Tuhan. Ya, saya percaya
Ayub menjadi orang saleh, jujur dan menjauhi kejahatan, ini karena Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Hasil dari hidup takut akan Tuhan, ya pasti kita menjadi orang saleh, jujur dan menjauhi kejahatan. Karena kemurahan Tuhan, Ayub dikaruniai 7 orang anak laki-laki dan 3 orang perempuan. Ada 10 orang anak Ayub. Wah, luar biasa. Di zaman ini sangat sulit kita menemukan orang yang punya anak 10 orang. Saya punya 2 orang anak. Saya pikir ini pun sudah berlimpah. Sudah ada perempuan, sudah ada laki-laki. Oh, ini ada nanti Tuhan pakai menjadi alat kemuliaannya. Saya sudah sangat bersyukur. Sudah luar biasa sekali. Tetapi Ayub memiliki 10 orang anak. Dan selain dia memiliki 10 orang anak, ternyata berkat Tuhan juga melimpah dalam profesi Ayub. Ya, dikatakan di sini Ayub memiliki 7.000 kambing domba. 7.000 teman-teman dikasih Tuhan. Selain itu ada 3.000 ada 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu dan 500 ekor keledai betina. Wah, banyak sekali. Ya, kalau dikatakan 500 ekor betina, berarti pasti ada jantannya. Gak mungkin dibiarkan betina aja gak beranak. Kalau masing-masing yang 500 ini beranak, berarti 500 ekor betina ini udah menjadi 1.000 ekor. Wah, banyak sekali. Saya bayangkan kalau bikin rendang 100 kilo setiap hari, gak habis-habis ini. 7.000 kambing domba, ada 3.000 unta, ada 500 pasang lembu, ada 500 ekor keledai betina. Nah, jadi setiap tahun biasanya ini beranak. Nah, jadi kalau 100 kilo kita masak rendang daging setiap hari, nggak akan habis-habis ini. Beginilah kekayaan Ayub dikatakan. Nah, ini sebatas ayat ini dijelaskan begitu. Tapi kalau kita lanjut lagi nanti yang lain, dia juga punya kebun ladang. Tanamannya juga luas sekali. Nah, jadi Ayub ini sangat kaya. Maka dikatakan sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ya, jadi dia kan tinggal di Tanah Uz. Tanah Uz ini sebelah utara Palestina atau sebelah utara Laut Mati. Nah, jadi di daerah Arab. Diperkirakan Ayub ini hidup dalam rentang waktu zaman Abraham ke zaman Yakub. Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Mereka hidup di tahun 2100 sampai 1800 sebelum Masehi. Nah, karena keterbatasan informasi sejarah zaman dulu, diperkirakan dia hidup di zaman itu. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, karena mereka orang kaya, si Ayub ini orang kaya, maka ada kesukaan yang luar biasa yang mereka lakukan. Anak-anaknya yang laki-laki selalu membuat pesta secara bergiliran. Jadi ketujuh anak laki-laki secara bergiliran mereka selalu membuat pesta. Mereka mengundang kerabat, mereka mengundang teman-temannya. Dan selain mereka bisa membuat pesta secara bergiliran, kelihatan juga di sini anak Ayub ini sangat akur sekali. Ketujuh anaknya ini setiap kali membuat pesta, mereka selalu mengundang ketiga saudaranya perempuan. Nah, jadi saya berpikir ideal sekali kehidupan si Ayub ini. Dia udah saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dia punya 10 orang anak.
dia memiliki banyak sekali hewan piaraannya. Bahkan dikatakan dia memiliki budak-budak dengan jumlah yang sangat besar. Luar biasa sekali. Nah, di dalam kekayaan sebesar itu, Ayub menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ini kelihatan dari apa yang dilakukannya setelah pesta berlalu. Biasanya begitu pesta berlalu, Ayub memanggil anak-anaknya. Lalu dia mempersembahkan korban pengudusan, korban penghapusan dosa bagi semua anaknya ini. Mana tahu ketika berpesta tadi malam mereka telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Nah, ini luar biasa. Biasanya kalau orang yang kaya seperti ini memiliki jumlah budak dengan jumlah yang sangat banyak, biasanya ini sudah sibuk sekali orangnya mengurusi budak-budak dengan jumlah yang sangat besar. Ini juga menyita waktu, menyita pikiran sekali. Biasanya juga kalau orang kaya, ini banyak orang yang menelepon dia selalu, banyak orang menghubungi dia, banyak orang yang menjadi kerabatnya. Karena orang kaya biasanya status sosialnya sangat tinggi sekali. Saya orang sederhana, teman-teman dikasih Tuhan, tapi hanya dengan melayani Tuhan saya sangat repot sekali dihubungi oleh banyak orang. Setiap malam akhirnya saya nonaktifkan HP saya. Karena selain siang-siang sibuk melayani, malam pun bisa aja nggak ada waktu tidur. Di sini ada kerasukan setan, tolong datang kemari bang, malam-malam. Nggak tahu dia tengah malam, nggak tahu dia bahwa kita juga penat, sibuk sekali. Semalam, tanggal hari Sabtu yang lalu, kami pulang kampung. Di kampung juga datang orang dari Lau Balem, suami istri. Mereka minta pelayanan pribadi dan doa pelepasan. Waduh, sibuk sekali. Nah, apalagi si Ayub ini, dia orang kaya. Saya yakin dia sangat sibuk sekali. Dan mengurusi budak dengan jumlah yang besar, saya gak bisa bayangkan. Karena ini antara tahun 2100 sampai 1800 sebelum Masehi. Mungkin Ayub belum ada pendidikan manajemennya gitu. Tapi Tuhan memberkati dia. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, saya melihat apa yang dilakukan Ayub ini sangat luar biasa. Yang pertama, walaupun dia kaya, dia tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak tinggi hati, dia tidak angkuh, dia tidak sombong. Dia orang yang rendah hati. Oh, ini patut diteladani. Apalagi yang kita temukan di sini. Walaupun dia kaya, walaupun dia pasti punya pergaulan yang sangat banyak, walaupun dia selalu sibuk mengurusi hewan atau tanah ladangnya atau pekerja-pekerjanya semua, tapi dia sangat mengasihi anak-anaknya. Dia menyediakan waktu bagi anak-anaknya. Dia peduli kesehatan rohani anak-anaknya. Dia tahu, dia sadar keselamatan anak-anaknya adalah tanggung jawabnya. Perannya sebagai imam yang bertanggung jawab supaya seisi rumahnya menjadi orang yang takut akan Tuhan, sungguh-sungguh dia kerjakan dengan baik. Luar biasa. Dengan apa yang dilakukan oleh Ayub ini, maka ini layak diteladani bagi anak-anaknya. Apa yang dilakukan oleh Ayub ini telah menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi anak-anaknya. Bahkan saya berani katakan, apa yang dilakukan oleh Ayub ini menjadi model tolok ukur yang standar bagi kaum bapak sepanjang zaman. Kalaulah bapak-bapak bisa melakukan perannya seperti ini, saya percaya maka keluarga-keluarga akan diberkati oleh Tuhan. Keluarga-keluarga ada dalam damai sejahtera.
Istri tidak akan tertekan batin oleh suami. Anak-anak tidak kekurangan perhatian, tidak kekurangan kasih sayang dari bapaknya. Nah, saya bayangkan bagaimana kaum bapak di zaman ini. Ya, kita katakan Mamre di zaman ini. Wah, kalau kita berkaca dari riwayat atau peristiwa Nuh, ini sangat bertolak belakang sekali. Ya, saya sebagai serayan yang selalu berkecimpung dengan kaum bapak, saya tahu jelas kaum bapak di zaman sekarang spiritualitasnya sangat rendah sekali. Ya, kita terbuka aja, nggak usah kita menjadi orang munafik. Kita terbuka aja. Kalau ditanya apakah kaum bapak memiliki saat teduh di rumah masing-masing, sulit sekali menemukan. Bahkan ketika kita sharingkan pentingnya saat teduh, banyak buka masam, dianggap kurang kerjaan. Kainari kini deba, gokang kita perpulungan, gokang kita mamrek, gokang kita ku gereja, gokang kita sermon, banka saat teduh ningen, kaingi deba. Enggak jarang kalimat seperti ini terucap dari kaum bapak di zaman ini. Sekaya-kayanya manusia, sehebat-hebatnya, setinggi-tingginya jabatan, seluar biasanya karir, tanpa memiliki spiritualitas yang sehat di hadapan Tuhan, semuanya itu tidak ada apa-apanya. Nah, kalau sudah mulai tidak menghargai persekutuan yang akrab dengan Tuhan, ingat di kitab Amsal dikatakan keangkuhan mendahului kehancuran. Ya, tidak kurang banyak kisah dalam Alkitab yang membuktikan orang yang tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kekayaan, kehebatannya dalam sekejap bisa sirna. Luar biasa Raja Salomo. Di zamannya perak itu seperti batu. Batu rintik di mana-mana kan banyak batu. Perak seperti itu di zaman Salomo. Tapi ketika dia mulai meninggalkan Tuhan, ketika dia tidak hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, maka kerajaan menjadi terpecah. Dan akhirnya ya Israel seperti sekarang, jarang orang Israel takut akan Tuhan, walaupun mereka menganggap dia orang yang rohani begitu. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, kita belajar dari Ayub. Saya yakin Ayub juga dikelilingi oleh orang-orang yang punya pikiran negatif, dikelilingi oleh orang-orang yang punya kepentingan tersendiri. Walaupun dia mungkin mendekatkan diri dengan Ayub, di sana pasti banyak udang di balik batu, begitu. Tetapi dengan takut akan Tuhan, Ayub bisa menjalani hidupnya dengan berkenan kepada Tuhan. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah Mamre si Erdiati. Mamre yang peduli. Kepedulian kepada anak, kepedulian kepada istri, kepedulian kepada keluarga, kepedulian bagi lingkungan, ini sangat dipengaruhi dengan hikmat Tuhan yang dimiliki oleh seorang Mamre. Dan hikmat Tuhan itu akan menjadi milik seorang Mamre kalau dia hidup takut akan Tuhan. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, karena saya menaburkan firman ini di hadapan permata, kita fokus kepada permata. Sebagaimana saya ngomong sama anak saya, kalian lihat apa kekurangan Bapak, apa kelemahan, apa sisi negatif yang kalian lihat dalam karakter kepribadian Bapak. Nah, ini supaya kalian benahi dalam diri kalian. Nah, saya mau terbuka kepada mereka. Saya sering ajak mereka sharing keluarga. Nah, saya rindu supaya teman-teman permata bisa berkaca kepada bapak-bapak zaman sekarang. Kalau kita sudah tahu, sulit sekali menemukan
Mamre yang memiliki spiritualitas yang baik, mari kita bangun spiritualitas yang baik. Mari bangun keakraban dengan Tuhan. Ini ditandai dengan adanya saat teduh setiap hari. Pembacaan firman. Nah, idealnya minimal 2 pasal per hari setiap orang percaya. Ada jam doa setiap hari. Lalu ada waktu untuk memuji Tuhan setiap hari. Dan ada waktu untuk bersaksi setiap hari. Ini ideal. Ini yang sehat secara rohani. Kalau kita kerjakan, maka Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Roh Kudus akan leluasa berkarya dalam hidup kita. Nah, dengan demikian kehendak Tuhan akan terwujud dalam diri kita. Maka kita akan menjadi teladan, bukan hanya bagi seisi rumah, tetapi bagi orang-orang di sekitar kita. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melalui kehidupan kita, banyak orang yang takut akan Tuhan. Banyak orang yang datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus rindu supaya permata mempersiapkan diri menjadi bapak yang takut akan Tuhan seperti Ayub. Dia telah membuka pintu. Dia telah disalibkan. Dia telah membayar lunas hutang dosa kita supaya kita bisa diselamatkan. Mari hargai pengorbanan Tuhan Yesus. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Kita melihat banyak fakta. Bagaimana banyak anak-anak yang kurang perhatian. Bukan karena mereka tidak punya bapak. Bukan karena mereka tidak punya ayah. Tapi bapak asik dengan kesibukannya sendiri. Dengan alasan cari makan. Dengan alasan ada pesta. Dengan alasan membangun karir. Akhirnya anak kurang perhatian. Dan dampaknya kita sudah tahu bersama. Sehingga jangan heran banyak sekali orang anak-anak yang akhirnya terlibat narkoba, tawuran dan lain-lain. Saya pernah melayani ke penjara, dan di penjara saya melayani 19 anak muda geng motor, dan 2 orang ternyata dari kilometer 8. Dan setelah selesai ibadah, saya sharing dengan orang tua mereka. Ternyata siapa yang terlibat geng motor itu, yang 19 anak muda itu? Ada anak Kapolres, ada anak kepala sekolah, ada anak pendeta, ada anak pertua diaken, anak-anak tokoh masyarakat semua, teman-teman dikasih Tuhan. Saya kecewa sekali. Dan ketika saya tanya 2 orang mama-mama, adakah kalian buat saya teduh keluarga di rumah? Oh, enggak ada Pak Pendeta. Pikirnya aku pendeta. Enggak ada Pak Pendeta, katanya. Ya, ini contoh ya. Ini bukti kalau kita tidak membangun persekutuan yang akrab dengan Tuhan, ya buahnya anak-anak seperti itu. Kita pun tidak tahu apa yang terpenting di antara yang penting. Kita pikir dengan banyak uang semuanya menjadi beres. Jangan salah memahami. Saya ya kesaksiannya, saya berusaha membangun persekutuan yang akrab dengan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Saya fokus mengembangkan kelompok KTB. Tetapi ternyata Tuhan punya cara tersendiri untuk memelihara. Kami punya usaha yang Tuhan berikan, obat herbal karo. Oh, saya bilang sama anakku si Daniel, kau nanti sekolah manajemen nak ya. Ini sampai hari ini terbukti mendukung pelayanan Bapak. Aku nggak perlu memikirkan uang, tapi Tuhan cukupkan semua. Nah, ketika kita mentaati Tuhan, maka Tuhan juga bertanggung jawab bagi orang yang mentaati Dia. Kita aja kalau ada orang bekerja di ladang atau di rumah kita menggaji mereka kok. Apalagi Tuhan gitu. Jadi penting sekali adik-adik permata khususnya yang laki-laki, mari persiapkan diri untuk menjadi bapak yang ideal, yang takut akan Tuhan seperti Ayub.
Ya, Tuhan akan memberkati, tapi jangan juga menjadi sombong. Jangan pula menjadi orang yang seperti kodok di bawah tempurung. Wah, baru menikmati berkat-berkat Tuhan, seolah-olah kita merasa diri kita di atas segala-galanya. Teman-teman dikasih Tuhan, ini perlu kerjasama yang baik. Bagaimana bisa kita menemukan banyak anak muda yang takut akan Tuhan? Ini perlu tanggung jawab teman-teman yang perempuan. Banyak berdoa. Kalian juga akan kewalahan menemukan calon bapak yang takut akan Tuhan. Kalau nanti adik-adik yang perempuan menikah dengan orang atau laki-laki yang tidak takut akan Tuhan, siap-siaplah menderita, siap-siaplah menyesali diri. Nah, itu menjadi bagian kita. Makanya banyak berdoa. Saya udah 50 tahun. Baru-baru ini baru saja saya menemukan ada permata yang seimbang laki-lakinya dan perempuan di GBKP Bambu Raya, di Runggun Bambu Raya. Di sana anak laki-laki dan perempuan berimbang. Nah, begitu saya sampai di gereja, saya duduk di depan. Lalu ketika saya mulai menaburkan firman, saya heran dan terkejut. Rupanya laki-laki dan perempuan sama banyaknya. Wah, luar biasa. Lalu saya tanya, ada anak kami juga di Simalingkar, dia Runggun Simalingkar yang lama, ya, Jalan Lada. Kalau di Bambu Raya sama banyaknya laki-laki dan perempuan. Bagaimana dengan Runggun kalian? Ya sama Pak Tua, di Runggun kami juga begitu, sama banyaknya laki-laki dan perempuan. Di KM8 nggak gitu ya kan? Di KM8 nggak gitu, banyakan perempuan. Jadi kalaulah semua pun laki-laki tadi takut akan Tuhan, yang lain nggak kebagian, nggak cukup. Siapa nanti suami kalian yang takut akan Tuhan? Makanya kita harus banyak berdoa supaya banyak permata yang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kita percaya kalaulah itu terjadi, maka keluarga-keluarga masa depan akan diberkati, keluarga-keluarga akan dibangkitkan. Banyak anak-anak yang bersyukur punya ayah yang takut akan Tuhan. Banyak istri-istri yang bersyukur, bahagia karena takut akan Tuhan. Nah, keluarga yang demikian akan diberkati. Nah, nggak cemburu kalian nengok Ayub yang sekaya begini, kaya, saleh, jujur, menjauhi kejahatan, diberkati, anak-anaknya diberkati dalam kekayaannya, banyak kerabatnya. Wah, luar biasa sekali. Mari kita belajar kepada Ayub supaya kita bisa menciptakan keluarga-keluarga yang ideal. Kita bisa menemukan banyak bapak-bapak yang terdiati, yang peduli baik kepada keluarga, baik juga kepada lingkungannya. Ini kerinduan kita bersama. Saya percaya ini juga kerinduan Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Salam, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur tokoh Ayub menjadi perenungan bagi kami. Kami melihat Ayub layak menjadi teladan bagi anak-anaknya, bahkan menjadi teladan bagi setiap bapak sepanjang zaman. Kami bersyukur ada tokoh Ayub yang menginspirasi kepada kami. Biar Tuhan firman yang telah ditaburkan ini menjadi semangat baru bagi kami, supaya kami bisa meneladani Ayub. Kami rindu banyak calon bapak-bapak, permata-permata yang mempersiapkan diri untuk menjadi bapak yang ideal seperti Ayub. Tuhan berkati kerinduan kami. Pakai adik-adik kami permata supaya dengan sungguh-sungguh berdoa supaya terwujudlah kerinduan kami bersama. Banyak anak permata yang laki-laki yang mempersiapkan diri seperti Ayub. Bapa di sorga, kami berdoa supaya Engkau kiranya yang memberkati kaum bapak di usia Mamre
yang sudah ke-25 tahun. Kami berdoa supaya Engkau memberkati persekutuan kategorial Mamre, supaya persekutuan kategorial Mamre ini juga mulai berpikir, mulai berbuat apa yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga di usia yang 25 tahun ini kami bisa melihat ada perubahan yang besar dalam kategorial Mamre. Mamre sungguh-sungguh bukan hanya slogan Erdiate dan Erpemere, tapi memang Mamre benar-benar Erdiate, benar-benar Erpemere. Berkati Tuhan, di dalam keterbatasan kami, biarlah Engkau yang berkarya. Ini doa dan kerinduan kami, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan satu persembahan lagu dari teman-teman sektor Betania. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita mempersiapkan persembahan kita. Ayat persembahan kita hari ini 1 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Kita naikkan pujian kita katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti-ku. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kita berdoa untuk doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang ke hadirat-Mu Bapa, menaikkan doa syafaat kami. Pertama sekali kami berdoa untuk persembahan kami yang sudah kami kumpulkan Bapa. Biarlah kiranya persembahan kami yang sedikit ini bisa menjadi berkat buat orang lain Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami dan negara kami Bapa, Indonesia, yang saat ini sedang dilanda virus corona Bapa. Biarlah kiranya pemerintah kami mampu bertindak dengan bijak untuk mengatasi virus ini Bapa. Kami juga berdoa untuk gerejamu Bapa dan jemaatmu, khususnya jemaat GBKP kilometer 8. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati semua jemaat Tuhan, Tuhan yang memberikan kami kesehatan Bapa, sehingga kami bisa berkumpul di gereja ini bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk mambre kami yang baru saja merayakan ulang tahun yang ke-25 tahun Bapa. Biarlah kiranya setiap mambre-mambre kami Permata bisa menjadi mambre yang penuh kasih, seperti Ayub yang memiliki kasih luar biasa. Bapak, kami juga berdoa untuk semua Permata Bapak. Kami benar-benar rindu untuk bisa berkumpul bersama melaksanakan PA kami Bapak. Biarlah kiranya keadaan ini menjadi lebih baik dengan segera, supaya kami bisa bersama-sama melaksanakan PA kami, berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang mengenal kami, Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami sampai terjatuh, Engkau Allah yang memenuhi segala kebutuhan kami Bapa. Bapa, inilah doa syafaat kami. Biarlah kiranya Tuhan memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Hari ini kita berkesempatan mengenal sosok pribadi yang luar biasa, yaitu Ayub, seorang ayah, seorang Mamre yang benar-benar takut akan Tuhan, yang memiliki kasih seperti Bapa terhadap anak-anaknya. Kita naikkan lagu komitmen kita katakan kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah yang bau, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kami persilahkan pengkhotbah kami untuk menutup PA kita malam hari ini. Mari kita akhiri ibadah PA kita pada malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih oleh kemurahan-Mu akhirnya ibadah PA Permata pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan kami berdoa supaya Tuhan kiranya yang terus memberkati setiap apa yang sudah dikerjakan oleh adik-adik kami Permata pada malam hari ini. Biarlah Bapa di sorga, firman-Mu bisa terngiang-ngiang dalam hati dan telinga adik-adik Permata, sehingga menghasilkan buah dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan, kami berdoa secara khusus, biarlah Engkau memberkati pengurus Permata sektor Betani yang telah berlelah-lelah pada malam hari ini. Kami berdoa supaya Engkau yang memberkati mereka dalam melaksanakan semua program yang telah disepakati. Di dalam situasi seperti saat ini, banyak kendala, banyak rintangan, biarlah mereka tidak berputus asa, tetapi mereka terus bersukacita melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Berkati juga mereka dalam pekerjaan, bagi yang sudah bekerja, studi, pergaulan, bahkan berkati dalam kesehatan juga secara jasmani dan rohani. Kau memberkati orang-orang yang telah Kau pakai menjadi saluran berkat bagi mereka, supaya mereka juga bisa menikmati kebaikan Tuhan di dalam semua jerih payah yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati pemusik, berkati juga operator, berkati singer,
dan setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.